Hari ini kita tidak sedang berbicara tentang apa yang mungkin sering disampaikan oleh pakar bisnis atau pakar marketing, seperti marketing funnel, marketing plan, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita belajar tentang sesuatu yang lebih fundamental, yang lebih mendasar, yang sangat dibutuhkan oleh para pebisnis atau orang yang hendak memulai bisnis, yaitu sesuatu yang lebih sederhana, tapi terkadang kita lupa untuk memikirkannya. Bismillah, mari kita mulai belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tentang apa motivasi kita dalam berbisnis. Apa tujuan kita untuk membuat usaha. Nah, ini penting kita lakukan karena apa? Karena niat inilah yang nanti akan menentukan langkah-langkah kita berikutnya. Ketika niatnya benar, maka secara syariat, meskipun usaha itu tidak membuahkan hasil, bahkan merugi, itu kita tetap mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ketika niatnya salah, meskipun usaha itu kelihatan besar, kemudian semakin berkembang, tapi kalau salah dalam tujuannya, itu otomatis akan menyebabkan kesalahan di yang lainnya. Maka penting kita menata niat, apa motivasi kita ketika hendak berbisnis atau sekarang sedang menjalankan bisnisnya. Suatu hari saya pernah menanyakan kepada para peserta training tentang apa langkah yang mereka tempuh ketika Allah takdirkan mereka kaya. Di antara yang hadir itu bahkan kebingungan. Kalau sudah kaya mau ngapain? Kalau sudah kaya apa yang harus berbuat? Nah, ini kadangkala tidak difikirkan. Jadi bisnis itu harus benar-benar diniatkan sebagai ibadah. Ketika kita niatkan ibadah, menghidupi keluarga, atau mungkin menyenangkan orang tua, atau bahkan ketika kita sudah Allah takdirkan kecukupan rezeki, kita gunakan untuk ibadah yang lebih besar, seperti umroh, haji, atau mungkin bisa dengan membangun masjid-masjid. Bisa membantu pesantren, bahkan bisa mendirikan pesantren yang kita kelola sendiri. Maka tujuan inilah yang harus kita tanamkan di awal ketika seseorang hendak melakukan bisnis atau hendak membangun bisnisnya. Sehingga apa? Ketika Allah takdirkan kita itu berkelimpahan harta, harta itu tetap disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun juga harta itu dalam pandangan Islam kelak akan ditanyakan berasal dari mana dan dipakai untuk apa. Nah, ini yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ketika bisnis itu mengalami kelesuan, kebangkrutan dan lain sebagainya, maka kalau kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak masalah, akan tetap mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa jadi kebangkrutan atau mungkin kelesuan dalam bisnis itu ada hikmah yang Allah berikan. Bisa jadi di sana ada harta-harta kita yang tercampur dengan harta riba yang hendak Allah sucikan. Maka mari perhatikan motivasi apa yang kita bawa selama kita menjalankan bisnis ini. Apabila sekarang sudah benar, alhamdulillah, tetapi ketika hari ini ada niat-niat yang salah, yang perlu dikoreksi, maka segera koreksi. Sehingga tujuan-tujuan bisnis itu berjalan sebagaimana dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian motivasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.